Kemarin banyak yang tanya, yang bisa subur banget itu gimana mas perawatannya? Habis bunga terbitlah buah. Rontok bunganya ganti buah. Tuh. Nah nanti saya jelaskan ya perawatannya gimana kok bunganya bisa lebat. Nanti ada step by stepnya ya. Ada tahap-tahapnya. Kenapa kok bisa pohonnya lebat? Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya kita. Gimana pun teman-teman berada, semoga sehat selalu, lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, pagi ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kasihan kalau nggak dijawab. Kalau saya jawab lewat komentar nanti nggak kepanjangan dan nggak detail. Kemarin banyak yang tanya, yang nanam pukat ya, kok bisa subur banget itu gimana mas perawatannya? Wah, lihat ini. Ini nanti saya kasih judul rontok bunga ya, habis bunga terbitlah buah. Lihat ini teman-teman. Bagi subscriber Mas Blakrak yang posisinya sekarang nanam alpukat, saya nanti mau bagi pengalamannya kepada panjenengan. Saya nggak nggurui karena saya juga masih belajar ya. Itu teman-teman. Nah ini bunganya kan lebat ya teman-teman. Dan ini sudah mulai rontok bunga dan berganti dengan buah. Nah ini rontok bunganya ganti buah. Tuh, ini Mikici pedak dari Jakarta. Tuh, ini lah. Ini dia. Tuh, ini lihat nih. Wah, sampai full buah. Apa nih? Buahnya teman-teman, calon buahnya itu sampai di bawah-bawah. Nah, ini calon buah. Tuh. Tuh, ini jalan buah semua dan ini biar teman-teman. Prediksi sebenarnya satu pohon ini nanti ya 70-an kilo dapat lah ya. Satu pohon 70 kilo dapat. Nah nanti saya jelaskan ya perawatannya gimana kok bunganya bisa lebat. Nanti ada step by stepnya ya buat subscriberku yang nanam pokat ya. Ada step by stepnya, ada tahap-tahapnya. Kenapa kok bisa pohonnya lebat seperti ini? Nah ini satu, itu juga parah, itu juga lebat parah itu teman-teman. Lihat ya. Nah lihat dekat lagi. Nah itu lihat subur ya, subur. Terus lihat itu calon bunganya. Sedangkan buah alpukat itu yang jenis unggul-unggul ini teman-teman, kalau di Jakarta mahal teman-teman. Yang Miki bisa 70 sampai 80 ribu per kilo. Alpukat Miki di supermarket bisa tembus 80 ribu sekilonya. Alpukat Miki dari Cipedak, Jakarta. Bayangkan saja ya. Nah, ini per pohonnya kalau itu bisa minimal keluar 70-an kilo lebih lah nanti. Bukan mendahului takdir tapi berdasarkan pengalaman yang kemarin-kemarin. Nah lihat betapa senangnya ya hati ya. Ini 1, 2, dan ini yang ketiga. Ini saya jelaskan nanti. Nggak apa-apa saya bikin video ini sering dan berulang-ulang, nggak apa-apa. Ini bagi teman-teman yang membutuhkan ilmu saja, saya terangkan berkali-kali nggak apa-apa. Nah ini sudah mulai, ini buahnya sudah mulai kuncup ini. Nah ini buah ini. Nah itu sudah mulai menunjukkan calon buahnya. 3 pohon. Nah ini nanti saya buat rata-rata 50 kiloan per gram, 50 kiloan per pohon saja, alhamdulillah. Tuh. Nah, jadi saya membangun ekosistem. Ayam juga masuk kebutuhan. Ini untuk kebutuhan tahunan. Terus
ada nanam sayur-sayur, ada jambu kristal. Nah, ini juga tuh sampai bawah-bawah sini. Wah, ini sungguh ngeri sekali teman-teman ini. Nah, nanti ada penjelasannya ini. Jadi mulai saya jelaskan ya buat konco-konco dimanapun berada di seluruh Indonesia bahkan dunia yang menonton ini. Nomor 1 yang tidak bisa diabaikan dan wajib untuk menanam pokat bisa berbuah lebat seperti ini. Bunganya lebat, buahnya lebat karena dulu sudah pernah berbuah dan ini berbuah. Ini berbuah ketiga kali, yang lain-lainnya ini masih belajar, dan yang ini berbuah mau yang kedua kali. Ini dulu panenannya pas Mbak Yanti Guiksi Family kesini. Ini hampir, pokoknya ya hampir 1 kintal lah, 1 kintal kurang sedikit. Nah ini mulai Nah, ciri-ciri pohon sehat itu walaupun ada bunga yang keluar bentar tapi tetap keluar. Dulu teman-teman. Beh. Makanya lek bedal ki sing banter. Nah, ciri-cirinya gitu ya teman-teman. Kalau dia lagi mengeluarkan bunga seperti ini, tapi tumbuh daun segar-segar itu. Nah, daun segar-segar itu loh. Nah, itu. Ini tandanya alpukat ini fit. Nah, fit sekali. Pohon pokatnya sehat. Jadi begitu. Tanda pohon alpukat sehat meskipun dia mengeluarkan calon-calon buah seperti ini. Ya. Tapi tetap mengeluarkan pupus-pupus muda seperti ini. Ini tanda-tanda alpukat sehat. Tidak bisa dipungkiri itu paling utama ya, yaitu daunnya lebat, bunganya banyak, daunnya lebat. Itu tanda-tanda fit. Nah, kembali ke topik pembahasan utama. Syarat yang pertama yang tidak boleh dibantah adalah pemilihan bibit unggul yang valid. Nah, banyak penjual bibit abal-abal itu asal bibit, itu nggak bisa teman-teman. Kalau teman-teman betul-betul mau bibit pokat yang gampang berbuah, itu faktor genetik. Jadi teman-teman harus membeli bibit, harus konsultasi dulu ke pakar pokat lah, ke pakar ahli alpukat atau di pembibitan yang besar. Anda datang langsung ke pembibitannya, itu teman-teman. Itulah kira-kira. Itu satu yang sangat penting ya. Nah, lihat. Kalau yang ditanam teman-teman itu bibit yang valid, dan bibit yang valid itu harganya beda teman-teman. Pokoknya penjual bibit yang valid itu mesti harganya mahal. Mereka pasti dihargai mahal karena apa? Mereka berani bertanggung jawab atas bibitnya. Kadang ada garansi bibit jika tidak berbuah atau gimana sanggup mengganti. Tapi ya balik lagi tergantung perawatan juga ya teman-teman. Jadi kalau bibit yang tidak valid nomor 1 itu terus ditanam petani, dirawat dengan maksimal, dipupuk, disiram air, diobat, ya cuma subur daunnya banyak, tapi dia akan sulitan berbuah teman-teman. Ya berbuah tapi gak bisa lebat dan jarang, karena itu faktor keturunan atau genetik ya teman-teman. Nah gitu. Nah nomor 2, cara menanam yang benar. Nah, menanamnya nggak asal-asalan ya teman-teman. Jadi nggak bisa bibit pokat itu datang langsung dikubur gitu, nggak bisa langsung ditanam di tanah, itu nggak bisa tanpa prosesnya. Jadi ada proses. Ya, prosesnya nomor 1 untuk penanaman itu digali dulu tanahnya lebar ya 1 meter persegi. Terus di dalamnya lubang itu dikasih sekam bakar, arang sekam setengah mateng dicampur pupuk fermentasi kambing.
terus dicampur tanah, diaduk sama tanah galian tadi, terus dimasukkan ke liang tadi untuk fondasi, untuk itu loh. Nah, biar dalamnya itu banyak nutrisi. Nah, setelah itu disiram air, harus rutin, apalagi kalau kemarau, karena pohon pokat seneng air teman-teman, tapi tidak suka kebanyakan air itu. Kalau kebanyakan air dia juga mati, kalau kurang air juga mati. Jadi airnya cukup ya, jangan kekurangan, jangan kebanyakan. Misalnya kebanyakan kayak nyembong kayak sawah, dia langsung mati. Pohon pokatnya langsung mati kalau nggak bisa napas. Tapi kalau kekurangan air ya dia nggak hidup gitu. Nah, ini ciri-ciri pokat yang sehat. Walaupun dia lebat seperti ini, tapi tetap daun mudanya tetap keluar. Ini fit nggak ada gangguan ya teman-teman. Tuh. Nah gitu ya. Nah nomor 3 adalah pupuk. Nah, ini kenapa kok bisa lebat gini ya? Itu kalau lebat ini memang faktor genetik. Nah, kalau pupuk itu kita faktor pupuk itu kita hanya berusaha saja membantu lah ya. Itu kita hanya membantu untuk tidak rontok. Nggak ada pupuk yang buat membuat lebat bunga, itu nggak ada teman-teman. Bagi saya pribadi, pengalaman saya pribadi, yang membuat pohon alpukat itu lebat bunganya, subur, itu faktor genetik. Kalau subur bisa kita kasih pupuk dan air dan perawatan. Tapi kalau faktor kelebatan buah itu faktor genetik dan bibit yang bagus. Nah, tahap ketiga Pak, keempat ya, tiga ya. Nah ini pupuknya saya pakai kalau waktu berbunga untuk mempertahankan kerontokan. Ya rontok tetap sih, tapi setelah rontok jadi bunga, jadi buah. Nah, seperti ini. Nah, kan banyak sekali kan. Nah, tuh banyak bunga. Jadi bunga ini pasti rontok. Tapi rontoknya itu meninggalkan pentil-pentil buah. Nah untuk mempertahankan pentil buahnya ada 2 faktor yang perlu kita, faktor alam kita bantu dengan faktor pemupukan kimia. Faktor alamnya apa? Kita butuh bantuan. Nih lihat tawon tuh teman-teman, lihat ya. Tuh lihat ini bang tawon nih. Oke. Tuh. Nah kan, nah itu. Nah itu ada tawon ya. Kita tanpa bantuan tawon Vespa, tawon lebah madu, ini 95% gagal jadi buah walaupun bunganya lebat ya. Misalnya bunganya lebat ya, tapi nggak ada hewan polinator, maksudnya tidak ada yang ngerubungi bunga ini, nggak dirubung tawon, nggak dirubung lebah, itu jadi buahnya itu kayaknya 70% gagal. Nah kalau sudah dirubungi lebah banyak ya teman-teman, banyak lebah, itu kita bersyukur, alhamdulillah, sudah pasti 90% jadi bakal buah. Nah tugas kita adalah mempertahankan agar tidak rontok gimana, karena faktor apa jenenge, nah itu sudah membantu. Kayak tawon sudah membantu kita, sekarang tinggal kita. Nah kalau sudah pentilnya itu keluar, itu kalau saya pakai MKP Pak Tani sama teman-teman, MKP sama KNU 3 putih, warna putih ya, MKP sama KNU 3 putih. Ini loh kalau nggak tahu nah ini loh. Nah ini KNU 3 putih ini. Nah, ini ditabur 10 hari sekali, 1 genggam saja kalau segini. Pokoknya 1 genggam ditabur terus dikotor, dilarutkan pakai air juga bisa. Itu 10 hari sekali untuk mempertahankan tugas kita, untuk mempertahankan sampai buahnya jadi. Itu hanya sekedar membantu ya teman-teman, hanya sekedar membantu saja. Nah nanti ada, kalau sampai rontok itu berarti kadang faktor alam, juga faktor kelalaian kita. Kadang kita salah ngasih pupuk, misalnya pentil kita kasih NPK.
16 warna mutiara itu dijamin rontok habis buahnya kalau kita salah pakai pupuk. Jadi pengaplikasian pupuk kimia kalau nggak tahu mending nggak usah ya, mending kasih pupuk yang alami aja, kohi kambing gitu, karena kalau kita salah rontok habis malah. Nah, tuh kita itu butuh bantuan tawon sebenarnya malah teman-teman. Nah seperti itu, semakin banyak tawon hati saya semakin gembira dan senang. Karena apa, harapan saya itu ya dari hewan tawon itu ya. Itu ya teman-teman, step by stepnya sementara yang bisa saya sampaikan yaitu. Jadi teman-teman yang punya bokat mau tolong disimak baik-baik dengan detail tadi. Jadi ya, 1, pemilihan bibit yang unggul, 2, cara tanam yang benar, 3, perawatan ya. Perawatan meliputi pemupukan, pengobatan daun-daunnya, dan 5 faktor genetik. Pokoknya kalau 5 itu tidak terpenuhi ya semoga saja teman-teman yang nanam itu tetap berhasil dan sukses. Ya udah teman-teman, gitu saja video pagi ini untuk menjawab pertanyaan salah 1 atau 2 teman yang nanam pokat. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau salah dalam saya berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.